Selamat siang, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bisa, Pak. selamat siang. Oke, Selamat siang, baik. bisa, Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai ya, karena waktunya juga, Pak. ya. Share contents. Ya, baik. Hari ini kita melanjutkan materi ya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita membahas himpunan ya, suatu konsep yang sebenarnya sudah kalian pahami ya pada sekolah dan sederajat ya. Oke. Dan mungkin pada apa namanya, pada sekolah menengah pertama juga ya, atau yang sederajat dengan itu. Jadi ada bilangan, bilangan bulat, bilangan rasional gitu ya. Ya, itu kita bahas. Kemudian bagaimana kita menyatakan bilangan bahwa terdapat tak tak beringat banyaknya bilangan dalam di antara dua bilangan, di antara dua bilangan sehingga eh, kalau kita lihat garis ya hanya 0,1, oh ini sepertinya sedikit gitu, padahal sebenarnya tidak. Satu lagi dibagi dua, setengah bagi dua, seperempat bagi dua, seperdelapan bagi dua, 1/16 dan seterusnya. Ya, kita bisa lakukan itu sampai tak beringat Pak ya. Oke, tapi karena keterbatasan eh, kemampuan mata kita melihat itu, jadi itu tidak bisa kita ini ya. Jadi tidak bisa kita lihat secara mata. Jadi itu bisa dibagi sebenarnya. Jadi yang sangat kecil ya. Nah, kita juga tahu bahwa suatu bilangan memiliki sifat terurut ya. Jika ada dua bilangan A dan B, maka satu di antara ketiga ini pasti terjadi. A lebih kecil B, A sama dengan B, A lebih besar dari B. Oke. Nah, sifat ini yang disebut dengan sifat trikotomi. Ya, jadi selalu antara dua bilangan ya. Kalau misalnya bilangannya sama, 5 dan 5 ya pasti terpenuhi ini. A sama dengan B. Kalau A-nya 5, B-nya 5. Atau 5 dan 6, atau 5 dan 100. Berarti A-nya semuanya 5, B-nya misalnya 100, dia pasti salah satu lebih kecil dari ini. Atau kita balik sekarang misalnya, A-nya 100, B-nya 5. Sama saja. Jadi, ketiganya ini pasti dipenuhi salah satunya. Oke. Dan ini hal-hal sederhana sebenarnya, tapi ini dalam matematika yang level tingkat universitas harus namanya dibuktikan, benar nggak seperti ini gitu ya. Nah, tapi di sini kalian hanya menerima saja. Jadi yang paling penting dari ketaksamaan ini adalah sifat nomor 5. Jadi, jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, jadi C-nya negatif, maka akan tanda. Beda dengan nomor 4 ya. Misalnya A lebih kecil B, C-nya positif, maka A kali C pasti lebih kecil dari B kali C. Gitu. Nah, kalau C-nya negatif, maka tandanya berubah ya. Jadi kalau bandingkan sifat 4, maka sifat 5 akan menjadi, kalau 4 lebih kecil dari, maka sifat 5 menjadi lebih besar dari. Ini sudah saya katakan tadi ya. Kemudian kita mempelajari sifat-sifat mutlak, nilai mutlak ya, minggu lalu. Jadi uh, definisinya adalah ini. Jadi harga mutlak dari suatu A, bilangan dari suatu bilangan A gitu. Nah, A ini belum tahu kita apakah dia positif, negatif atau nol. Ya, bilangan andaikan misalnya A negatif 3 atau minus 3 di sini, maka yang dipenuhi adalah ini kan. Jadi karena A-nya lebih kecil 0, maka minus minus 3, jadi 3 gitu ya. Kemudian untuk positif, A-nya misalnya 3, maka karena A-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka itu nilainya adalah A atau 3 gitu. Nah, hal seperti ini sebenarnya sudah juga kalian pahami, tapi pada tingkat universitas harusnya lebih lebih diperdalam lagi kenapa gitu. Oke. Nah, berhubung ini hanya satu SKS ya, dari dua sebelumnya dua SKS jadi satu, jadi ini tidak akan banyak saya singgung, hanya beberapa hal kecil aja. Nah, ini grafik apa namanya, garis apa namanya, grafik fungsi harga mutlak. Belum kita bicarakan fungsi, tapi harga mutlak seperti ini ya, atau nilai mutlak seperti ini. Oke. Ya, ini juga kita sudah bahas minggu lalu dan ya ada yang tanya minggu lalu sudah saya jawab. Mungkin ini jangan dipakai ya karena ini ya perlu dimodifikasi lagi ya. Minus A-nya positif harusnya di sini minus A gitu ya.
minus A jadi, positif, kemudian minus A gitu jadi, apa namanya, yang kalau negatif minus A jadi positif A, jadi A-nya lebih kecil, minus A-nya lebih kecil 0 tapi tandanya dibalik, jadi sama definisi dengan oke, itu terlalu nah, eee, sekarang kita bicarakan apa yang disebut dengan selang atau interval, ya. Ini suatu konsep yang juga sudah familiar mungkin bagi kalian semua di sini. Jadi selang atau interval, ya, yang akan kita bicarakan sekarang ini berguna pada saat kita ingin menuliskan, solusi dari suatu pertidaksamaan gitu misalnya. Jadi A dan B katakanlah seperti itu, ada bilangan real dan kita misalkan A lebih kecil B, ya, A lebih kecil B. Kemudian selang terbuka AB, ya, selang terbuka AB adalah suatu himpunan, bilangan antara A dan B. Nah, kalau kata kata antara A dan B, berarti A dan B-nya itu sebenarnya tidak ikut, ya. Jadi selang terbuka A, B. Jadi A dan B-nya tidak ikut, jadi tandanya lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil dari B. Jadi seperti ini, A dan B tidak ikut. Oke? Kemudian selain itu ya, selain itu kita juga, mengenal misalnya selang tertutup, ya kan gitu. Selang tertutup, biasanya ditandai oleh kurung siku seperti ini, kurung siku A, kurung siku B. Yang pada dasarnya selang terbuka juga, tetapi titik akhirnya ikut, kan gitu. Ya, jadi titik akhirnya, eee, tertutup atau ikut dia. Jadi A dan B seperti selang terbuka tadi. Kalau selang terbuka dari sini sampai sini, ya di sini sampai ini tadi, ya kalau selang terbuka tadi kan dari sini, ya sampai sini. Nah, tertutup berarti dia ikut. Jadi A sampai B, apa namanya, A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Jadi A dan B-nya ikut. Nah, itu. Nah, kemudian kita bisa, apa namanya, menambahkan juga kombinasi di antara kedua itu. Jadi A dan B-nya ikut. Ini apa ini? Sorry, jadi A dan B-nya ikut. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai begini? Nah, kalau kombinasi dari selang-selang ini, jadi ini namanya selang setengah terbuka atau bisa kita katakan setengah tertutup juga kan. Jadi karena diambil setengah, jadi A, B, yang tertutup A-nya, B-nya terbuka. Jadi A-nya ikut, B-nya tidak. Oke. Ini adalah selang terbuka dari hanya mengatakan bahwa A lebih kecil dari X, yang sebelah kanannya sampai tak beringat, sampai jauh gitu ya, nggak tahu kita berapa tak beringat itu. Kemudian, selang tertutup, setengah setengah tertutup tetapi A-nya ikut, jadi A-nya lebih kecil sama dengan dan sampai X, X-nya lebih kecil, ini tak beringat ke kanan. Sebaliknya kalau ke kiri, di sebelah kiri adalah minus tak beringat, di sebelah kanannya adalah B. B, suatu bilangan ya. B-nya tidak ikut ya. Jadi lebih kecil dari B, ininya juga tidak tahu berapa ya. Jadi cukup ditulis dengan tanda panah biasanya gitu ya. Jadi uh, jadi mungkin oke. Jadi kayak oke. Iya, mungkin ada ilustrasi saya di ini ya, nanti lihat di modul lagi. Saya sulit gambar ini. Um, yang jelas lain, oke, lain. Oke. Ah, iya, jadi, biasanya diberi tanda panah gitu ya. Kemudian, ini adalah seluruh himpunan binari, jadi semua binari, jadi minus tak beringat sampai tak beringat. Ingat, tak beringat itu bukan suatu bilangan ya, tapi hanya menyatukan sesuatu yang sangat besar ya. Tidak tahu kita berapa ini tak beringat ya. Jadi, kita hanya katakan atau tulis notasinya dengan seperti ini saja ya, seperti angka 8 gitu kan ya. Jadi, infinity ya, kalau saya infinity jadi minus sampai tak beringat. Iya. Saya rasa ini saya tidak bahas karena ini tidak masuk dari,
Ini mungkin tidak termasuk karena sudah saya pangkas, harusnya ini tidak perlu untuk kalian, untuk yang 11. Oke, kita mereview aja sebenarnya ini, apa namanya, menyelesaikan pertidaksamaan ya. Jadi, pertidaksamaan itu pada dasarnya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengalihkan dengan bilangan negatif. Jadi, seperti yang kita bicarakan tadi, pada saat kita bicarakan dengan bilangan negatif, negatif seperti ini ya, tandanya berubah. Ini saja poin pentingnya, ya. Kalau mengalihkan positif tidak akan mengubah tanda, kan gitu. Jadi di sini prinsip utama dalam menyelesaikan pertidaksamaan adalah memperhatikan tadi ya. Secara umum sih sama dengan prinsipnya serupa dengan menyelesaikan persamaan. Jadi misalnya minus 3 kali 4 minus X lebih kecil dari 12. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ya, ini sepertinya gampang ya. Oke, coba kita lihat sekarang secara umum kita kalikan dulu negatif ya. Negatif sepertiga misalnya sebelah kiri. Ya minus negatif sepertiga jadi minus sepertiga. Nah, kalau kita mengalihkan negatif kepada kedua ruas berarti minus 3 minus sepertiga kali minus 3 kali 4 minus X. Nah, ini tanda akan berubah kan gitu ya. Tadi aturannya tanda berubah. Jadi asalkan mengalihkan negatif tanda akan berubah. Lebih kecil dari 12 akan menjadi lebih besar dari 12 kali minus sepertiga. Jadi kalau kita kalikan kedua sisi, ini minus 3 kali minus sepertiga akan menjadi 1 kan. Ya, jadi 1. 4 minus X lebih besar dari minus 4. Kemudian kita kurangkan kedua sisi dengan 4. Ya, dengan 4 kita akan jadi kurangin 4. Jadi minus X. Ya, minus X. Ini kurangi 4 jadi minus 8. Sehingga kita peroleh minus X lebih besar dari atau sama dengan lebih besar dari minus 8. Nah, karena ini minus-minus, kita bisa kalikan lagi dengan minus untuk memperoleh X lebih kecil dari 8. Kalikan negatif, negatif X lebih kecil dari 8. Negatif X lebih kecil dari 8 jadinya, jadi minus-minus. Jadi solusi pertidaksamaan ini adalah ini X lebih kecil dari 8 itu kita bisa nyatakan seperti ini. Kita bisa nyatakan seperti ini. Oke, jadi minus berhingga sampai 8. Itu selangnya. Kemudian, misalnya sekarang ada contoh berikutnya adalah begini. Selesaikan ketaksamaan atau pertidaksamaan dari X plus 3 pangkat 5, X minus 1, X minus 4 kuadrat lebih kecil dari 0. Nah, kita tahu bahwa ini adalah perkalian dari tiga faktor, jadi X plus 3 pangkat 5, X minus 1, dan X minus 4. Nah, nanti secara umum, kalau bisa kita nyatakan sebagai faktor begini, maka akan jauh lebih mudah ya. Jika tidak, maka kita harus melakukan uji tanda dalam menyelesaikan ini ya. Jadi misalnya X plus 3 pangkat 5, X minus 1, dan X minus 4. Jadi otomatis kalau kita masukkan X sama dengan minus 3, X sama dengan 1, dan X sama dengan 4, maka pertidaksamaan ini akan bernilai 0. Jadi kalau kita masukkan X minus 3 di sini, ini akan nilainya 0. Nah, 0 sendiri, ya 0 sendiri tidak lebih kecil dari 0. Jadi itu salah. Ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan pengujian tanda. Gitu. Ya, jadi minus 3 di sini misalnya. Minus 3. Dan jadi kalau kita masukkan minus 3, jadi minus 3 plus 3 pangkat 5, kan gitu ya. Kali, ya sebenarnya ini nggak perlu saya tulis, tapi untuk mengilustrasikan saja, minus 3 minus 4 pangkat 2. Ini kan sama dengan 0. Ya. Jadi tidak lebih kecil dari, apakah lebih kecil dari 0? Tidak ya, tetapi kita bisa mengatakan bahwa 0, jadi 0 lebih kecil sama dengan 0 benar, tetapi
tetapi salah kalau kita mengatakan 0 lebih kecil 0. Oke? Jadi karena ini masih ada tanda sama dengannya ya. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 0 benar, tapi ini salah. Oke? Nah, bagaimana kita tahu bahwa solusi dari ini nanti memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi X plus 3 pangkat 5, X minus 1, dan X minus 4 kuadrat ini lebih kecil 0. Nah, seperti tadi, karena kalau tadi kita menyelesaikan persamaan, ya, kita berusaha menyelesaikan persamaan dengan mencari pembuat 0. Jadi pembuat nolnya tadi berapa? Minus 3, minus 1, dan 4 kan. Nah, di sini kita bisa jadikan titik uji bahwa pada titik-titik itu nilai dari pertidaksamaan itu kan 0. Jadi sekarang carilah nilai yang daerah di mana atau daerah dalam selang itu yang menyebabkan semua ini nilainya menjadi lebih kecil dari 0. Oke, jadi kita akan lihat ini titik-titik ini ya. Dan apabila kita pasangkan seperti ini ya. Jadi minus 3 membuat 0, 1 membuat 0, dan 4 membuat 0. Jadi ini tidak lebih kecil atau lebih kecil dari 0 ya. Tapi dia lebih kecil sama dengan 0, saya ulangi. Nah, sekarang kita lakukan uji tanda. Uji tanda itu adalah memasukkan nilai pada masing-masing ini ya, selang setelah dan sebelum nilai pembuat 0. Jadi misalnya antara minus 3 sampai 1, di sini kita bisa masukkan apa? 0 ya, 0. Kita masukkan 0 misalnya di sini. Sekarang masukkan 0, contoh ya, 0, 0 berapa? Ya, kita masukkan 0. Di sini kita masukkan 0. Kita masukkan 0. Ya, kita ambil, sorry, 0 ini ya 0. Jadi masukkan 0. Untuk X sama dengan 0 berarti apa? 0 plus 3 pangkat 5 0 dikurangi 1 kali 0 dikurangi 4 kuadrat. Oke. 3 pangkat 5 tidak usah dihitung, nilainya pasti positif. Karena pangkat positif, 0 dikurangi 1 negatif. Jadi tandanya plus, kemudian minus, 0 kurangi 4 minus 4 kuadrat plus. Jadi perkalian antara plus minus plus ini nilainya adalah minus kan. Jadi ini masuk dalam minus antara ini semua. Nah, biasanya di antara dua titik begini antara pembuat 0 seperti ini, kalau kita masukkan nilainya konsisten. Kalau di sini antara ini satu saja minus, berarti sepanjang interval ini ya antara minus 3 sampai 1 ini nilainya negatif. Gitu. Kemudian kita bisa coba nilai antara 1 sampai 4 kita masukkan 2 misalnya ya, 2. Jadi saya langsung aja 2 tambah 3 berarti 5 pangkat 5. 2 dikurangi 1 berarti 1. Saya isi dot, sorry, kali saja ya, kali. Mungkin ini juga ini tadi, kali. Biar lebih jelas saja, kali. Ya, 5 dikurang, sorry, berapa tadi? 2 ya. 2 dikurangi 4, minus 2 kuadrat, minus 4, 4, sorry, 4. Jadi, tadi, jadi di sini 2 dikurangi 4, minus 2, angka 2. Ya, jadi ini positif. Positif kali positif. Positif. Dan gitu ya. Jadi ini nilainya positif semua. Oke, jadi ini pasti lebih besar dari 0. Nah, kalau ini lebih besar dari 0, ini juga pasti lebih besar dari 0. Jadi yang perlu di sini dicatat, kalau kita lihat sekarang polanya di sini sebenarnya ini pasti positif, kecuali dia sama dengan 4 saja ya. Ini pasti positif di sini. Ya. Oke. Kalau ke kanan ya, kita lanjut ke kanan. Kemudian yang ke kiri sekarang, kalau kita bergerak ke kiri dari sini, katakanlah kita ambil minus 4 sekarang ya.
Minus 4 plus 3 berarti minus 1 pangkat 5, minus 4 dikurangi 1 berarti minus 5, kan gitu ya. Minus 5 kali, ya minus 5 dikurangi minus 4, minus 9 kuadratkan, jadi minus 9 dikuadratkan. Jadi ini adalah negatif, ini negatif, ya, jadi minus 1 pangkat 5 negatif 1 kali minus 5, ya positif, kali ini pasti positif ya. Jadi ini akan menjadi plus, saya isi plus titik plus gitu ya, sama dengan positif. Jadi areanya begini. Solusinya yang menyebabkan ini sama lebih kecil dari 0 adalah ini. Selang terbuka dari minus 3 sampai 1. Nah, jadi itu adalah solusi dari pertidaksamaan. Ya, jadi minus 3 sampai 1, kemudian ya. Apakah ada pertanyaan? Belum? Oke. Kita lanjutkan dengan nilai. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Mungkin ada pertanyaan? Mumpung masih ada waktu, ya, berapa itu, 20 menit lagi kurang lebih. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, silakan. Saya Putri Mas Marani dengan NIM 210855115. Saya mau bertanya tentang soal ketaksamaan yang jawabannya tadi min infinity 8 itu Pak himpunannya sebelumnya. Itu setiap kita menemukan jawaban hanya satu, berarti itu kita dalam himpunannya itu memasukkan min infinity itu ya Pak ya? Apa tergantung soal lagi Pak? Oh, tergantung. Yang sebentar, saya biar tidak salah ini. Di mana tadi? Yang ini apa yang mana? Sebelumnya Pak. Yang ini ya. Iya Pak. Oh, yang ini. Ya, jadi oke, terima kasih ya. Jadi kalau X lebih kecil 8 ini artinya sama dengan ini ya, minus tak berhingga ini atau minus infinity ini, 8. Jadi yang sebelah bisa dituliskan begini, X lebih kecil 8 atau selang ini. Ya, sama saja sih. Dalam konteks X-nya adalah solusi ya, gitu. Apakah selalu ditulis kalau dalam bentuk selang? Ya, kan dia harus jelas selangnya dari mana. Ya. Oke, apakah jelas? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Pak, Iya, siapa? Silakan. Audi mau nanya lagi? Oh ya Pak, saya mau menambahkan Ya, boleh. Berarti dalam himpunan itu kita menulisnya yang 8-nya itu dan jawaban seterusnya itu ya Pak ya. Karena dia termasuk selang tunggal gitu ya Pak ya. Maksudnya dan seterusnya gimana? Ini kan hasilnya kita mendapatkan X kurang dari 8. Berarti Ya. kalau kita tuliskan ke selang itu berarti 8 dengan selang terbuka dan seterusnya ke min kurang dari 8-nya. Berarti dalam himpunan itu kita masukkan jawabannya itu seperti itu ya Pak ya. 8 dan jawaban paling terkecil lagi 8, 7, 6 dan seterusnya gitu ya Pak. Oh, enggak usah. Enggak perlu. Ini sudah selang terbuka. Jadi selang terbuka enggak usah. Kalau sudah dalam selang ini jadi gini. Ya, kurang lebih ini dia 8 ya mungkin ya. Jadi kan sebenarnya solusinya ini ya. Nah, ini kayak gini lah. Jadi ini kalau kita boleh tulis anggap untuk mempermudah saja ini minus tak berhingga ada di sini. Tapi ini nggak tahu berapa. Kalau kamu tulis 7, 5, 6 banyak sekali. Jadi nggak usah repot-repot. Tulis saja begini, selang terbuka dari minus 8 sampai minus tak berhingga sampai 8. Selang terbuka ya. Gitu. Kalau ini merupakan jawab. Kalau ini tandanya sama dengan berarti ini akan jadi selang setengah terbuka kan gitu. Nggak usah ditulis semua kalau sudah memang jawabannya begini. Jangan tulis 7, jangan dibuat himpunan. Boleh ditulis himpunan tapi untuk apa repot-repot. Jadi misalnya himpunan, bisa aja kita tulis begini ya. Boleh sih, saya tidak titik-titik 3, gini mungkin maksudnya tadi ya, titik, titik, titik gitu ya.
Ya boleh sih begini, tapi saya sarankan gunakan aja selang daripada nulis segini. Misalnya begini ya, mungkin gini maksudnya ya tadi ya? Saya kurang jelas, apakah begini maksudnya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Ya boleh sih, tapi saya sarankan gini aja, biar karena apa namanya, lebih mudah begini aja sih kalau misalnya jangan ditulis begini, kalian nanti lupa nulisnya nanti tidak usah pakai titik-titik, nanti artinya beda kan, terbatas nanti misalnya jadi -7 sampai 8 gitu dibuat. Ya, jadi -7, -6, ya hanya contoh bukan gitu, tapi ini solusinya. Apa namanya, menurut saya sih lebih mudah begini, jangan di ini lagi, ya nggak usah diisi dalam bentuk himpunan, boleh tapi, kalau ada yang lebih mudah kenapa pakai yang ini, gitu aja. Ya, pakai aja yang kayak gini ya, lebih mudah. Kalian juga tidak akan sulit untuk, apa namanya, menuliskan ini kan menuliskan anggota ya, gitu. Terima Boleh kasih sih. Pak. Ya, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, siapa Saya tadi? Natali dengan 210 × 5 × 10 21 di soal yang terakhir itu solusi ketak samaannya dapat ditulis dengan selang -3,1 begitu saja Pak atau dengan garis bilangan? Oh, tulis begini aja, ini kan sebenarnya orek-orek ya. Saya nggak nyuruh gambar sih ya, nggak suruh menggambar kalian, jadi kayak gini boleh. Kalau kalian mau gambar juga boleh sebenarnya, tapi biasanya begini, dari yang saya amati karena kalian akan lupa membuat, apa namanya, setengah terbuka dan setengah tertutup ini lebih cenderung kalian buletin semua, jadi agak bingung jadinya jawab. Jadi buat aja selang begini. Jadi ini strict ya, tidak boleh ditukar-tukar dengan begini ya, karena ya ini tidak sama sama sekali ya. Ini atau manapun kombinasi dari ini ya. Kalau jawaban yang pastinya begini kan, karena ini lebih kecil dari 0. Bukan kalau ini lebih kecil atau sama dengan 0, kemungkinan ya, jawaban ini. Kenapa saya kata kemungkinan karena saya belum cek, tapi kalau lihat dari pola sih ya 0, 0 sama sebenarnya, cuma bedanya nolnya ikut kan gitu, kalau ini kan nolnya nggak ikut, makanya jawabannya ini. Ya, ini bukan jawaban, nanti jangan ini. Tapi masalahnya dari pengalaman saya biasanya ditulis, kalau sorry, namanya biasanya ini ya, dibuletin. Lupa karena ini ya, ini juga dibuletin gitu. Jadinya jawabannya yang satu biasanya gini, maksud saya, nulisnya 2 jadi nulis ini juga selangnya ditulis, tapi selangnya yang salah atau salah satu yang salah, ininya benar gitu, itu yang membingungkan biasanya. Antara tidak tahu atau memang mencoba semua jawaban gitu. Ya, jadi cukup tulis ini aja, selang aja. Tetapi tergantung soalnya kalau disuruh gambar tapi saya sih nggak terlalu ini ya, yang penting kalian, ini apa namanya, bisa, ini apa namanya, mengerjakan dan prosesnya benar. Tapi kalau diorek-orekkan mungkin perlu sih ya, digambar begini karena tidak semua nanti bisa apa namanya, mengikutkan ini secara otomatis. Jadi ya mungkin ada pengujian begini, nanti coba kita lihat ya contoh yang sering saya gunakan. Oke, apakah ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, oke, nanya apa? Perkenalkan, nama saya Imade Arilanang Mosadi Jagadita dengan nomor NIM akhir 1047. Saya nanya tentang solusi yang terakhir itu. Ya, Kan dapat dilihat itu tuh yang pangkat 2 itu pasti uji titiknya bersifat positif. Boleh nggak ya. nanti kalau kalau pas uji titiknya gambarnya tuh nggak ditulis X-4 kuadratnya, cuman dalam bentuk X positif 3 pangkat 5 dikali X-1 kurang dari sama dengan 0. Iya kalau ini lebih kecil sama dengan mungkin nggak, tapi pembuat nolnya nggak kelihatan ininya nanti. Yang di sini kan kamu harus tulis di sini karena belum tahu daerah di sininya seperti apa. Yang lain loh, ini kan hanya satu contoh soal ya, kita bisa buat soal yang lebih ruwet lagi, saya tidak menjamin apakah di sini akan sama tandanya plus atau gimana. Bahwa ini akan menghasilkan ini, ya, tapi ini tetap menurut saya perlu ditulis karena akan menunjukkan ini pembuat nol. Ya, tulis saja nggak masalah juga kan, biar lebih jelas. Ya, Ya. makasih Pak. Ya, Ya Pak. nanti akan kelihatan. Ya, oke. Yang lain? Terima kasih banyak pertanyaan. Ada lagi yang lain? Tidak ya? Oke, baik saya lanjutkan lagi karena nggak, ini ya. Jadi, hal berikutnya yang penting adalah nilai mutlak atau absolute value. Jadi, ada beberapa yang bisa kita
pelajari di nilai mutlak. Nilai mutlak itu menyatakan jarak pada dasarnya ya. Jadi seperti misalnya, nah ini kalau kita kuliah, mungkin berapa orang di antara kalian yang sudah pernah ke kampus di Bukit? Mungkin nggak banyak ya. Mungkin ada yang dari sampai saat ini mungkin masih ada yang dari rumah, mungkin ada dari luar Bali malah. Jadi belum tahu ya. Anggap saja sekarang kalian tinggal di Denpasar ke Bukit. Ya, jarak dari Denpasar ke Bukit katakanlah ya sekitar Denpasarnya juga nggak tahu di mana kan gitu ya. Asumsi di kota anggap sekitar 16 kilo seperti itu misalnya. Jarak Denpasar ke ke kampus Bukit itu 16 kilo. Jarak dari kampus Bukit ke Denpasar juga sama 16 kilo kan gitu. Jadi jarak itu tidak mengenal negatif, dia selalu positif, selalu non negatif. Atau dalam ini bisa dikatakan positif karena jarak 0 hampir tidak ada kan gitu. Tapi secara matematika karena 0 juga boleh ikut masuk di dalamnya, jadi kita mengenal konsep seperti ini, harga mutlak. Ya, kalau kita gambar kembali tanda seperti itu ya, segitiga ya kalau kita lihat. Hanya pada 0 lah dia menilai 0 gitu. Jadi nilai mutlak yang perlu diingat itu antara lain seperti ini. Jadi harga mutlak X lebih kecil delta itu artinya sama dengan ini. Atau jika dan hanya jika minus delta lebih kecil X lebih kecil delta. Kemudian kalau kita kurangkan sekarang X dengan suatu nilai C, ya lebih kecil delta itu, maka bisa kita katakan artinya C dikurangi delta lebih kecil daripada X lebih kecil dari C plus delta. Nah, di sini ini kita menguraikan pertidaksamaan ini menjadi selang pertidaksamaan seperti itu ya. Sama sebenarnya, cuma ini lebih jelas kita pahami mungkin ya dengan begini. Oh, artinya begini. Nah, kemudian yang ketiga, 0 lebih kecil dari sekarang kalau saya tambahkan 0 lebih kecil dari ini, maka artinya oke, ini saya salah, ini seperti ini. Oke, lebih kecil X plus delta. 0 lebih kecil X lebih kecil delta jika dan jika C oke, C lebih kecil dari delta. Oke, ini coba saya cek dulu. Ini saya salah ketik ini ya, coba dicek di ini kan nanti. C lebih kecil delta lebih kecil ini sudah benar. C. Ya, oke, nanti coba saya cek ini. Kayaknya saya salah ketik deh ini. Ini C lebih kecil. Sepertinya oke, nanti coba abaikan dulu, coba saya cek nanti. Oke, jadi ini dulu yang pertama ya. Jadi ada di bawahnya mungkin saya koreksi. Oke. Jadi untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk gambar X lebih kecil dari delta, kita tahu bahwa X dalam delta unit dari 0. Jadi X ini, jadi seperti, kalau kita gambarkan seperti ini sebenarnya ya. Jadi harga mutlak X lebih kecil dari delta artinya begini. Jadi X lebih kecil delta, jadi delta sebelah kiri dan delta sebelah kanan. Jadi di sini adalah minus dari delta kan gitu ya, jadi X. Jadi X delta. Jadi jarak antara ini sama-sama jaraknya ini delta, ini juga delta gitu ya. Jadi ini ya. Jadi X lebih kecil delta artinya adalah minus delta lebih kecil X lebih kecil dari delta. Ya, nama lain dari ini. Kemudian dengan cara yang sama, X minus C lebih kecil delta, artinya X serta antara C minus delta dan C plus delta. Jadi, karena kita mengurangkan dengan C, harga mutlak itu berarti sebenarnya X-nya itu terletak antara C dikurangi delta dan C plus delta. Jadi, dengan menggunakan analogi ini tadi, kalau harga mutlak X lebih kecil delta, maka minus delta lebih kecil X lebih kecil delta, atau X-nya terletak antara minus delta dan delta. Gitu. Kalau ini sama sebenarnya, cuma karena tadi kita mengurangkan X dengan C, maka artinya kalau kita bawa ke kanan akan menjadi plus, ke kiri jadi plus juga kan, karena kedua ruas kita minus C-nya ini mengubah tanda sehingga menjadi C minus delta dan C plus delta. Oke. Kemudian ini jadi X minus C, yang tadi mungkin saya lupa untuk perbaiki. Yang ini mungkin saya belum kasih tanda tadi ya. Kemudian
X minus C lebih kecil delta jika C minus delta lebih kecil X lebih kecil delta, kita bisa nyatakan secara dalam bentuk interval seperti atau selang seperti ini. C minus delta, ini ada C, kemudian C plus delta, seperti ini. Jadi ada jarak C minus delta dari delta ke kiri, delta ke kanan. Jadi antara C dan C plus delta kan jaraknya delta ya. Jadi C plus delta dikurangi C sama dengan delta. Ini juga sama. C dikurangi C minus delta itu jaraknya delta ya. Jadi C dikurangi C minus delta akan jaraknya delta. Jadi sama-sama berjarak delta. Gitu pengertian ini. Makanya tadi harga mutlak kita interpretasikan sebagai jarak. Ya, ini untuk yang salah satu contoh tadi. Nah, ini saya perbaiki kayaknya. Jadi 0 lebih kecil dari harga mutlak X dikurangi C lebih kecil delta jika C dikurangi delta lebih kecil X lebih kecil C, atau C lebih kecil dari X lebih kecil dari C plus delta. Oke, yang ini tadi. Ya, ini kayaknya. Ini nggak ada delta di sini. Ya. Itu C minus delta. Dan C lebih kecil dari X, C plus delta. Ya, sudah. Sudah saya perbaiki. Kemudian, sebagai contoh, ketaksamaan ini gambar X lebih kecil dari setengah jika analitika minus setengah lebih kecil X lebih kecil setengah. Jadi kita langsung menggunakan ini tadi ya definisi. Jadi minus setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah. Jadi jika harga mutlak X lebih kecil dari setengah tadi ya. Jadi begitu. Jadi di sini kita menggunakan rumus langsung. Oke. Ya. Nah, sebagai contoh ini. Sekarang selesaikan X plus 3, gambar X plus 3 itu, X plus 2 lebih kecil dari 3. Nah, di sini kesamaan X plus 2 lebih kecil 3 itu apabila kita bisa mengatakan ini. Jadi, di sini apa yang kita lakukan? Nah, tadi kita sudah mempelajari sifat ini tadi ya, ini. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus ini atau definisi ini atau apapun yang akan sebut ini. Jadi, oke, sebentar. Ini ya. Ini. Jadi gunakan ini, jadi C minus delta lebih kecil dari X lebih kecil dari C plus delta. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa ubah menjadi X minus minus 2 kan. Jadi X plus 2 lebih kecil dari 3, itu kita bisa katakan sebagai X minus dari minus 2 lebih kecil dari 3. Ya, artinya kalau kita gunakan sifat yang tadi, C minus delta lebih kecil dari X, lebih kecil dari C plus delta. Kan gitu. Nah, deltanya adalah ini, minus 2. Ini tadi, kalau kita menggunakan sifat sebelumnya, ini adalah delta. Oke, delta. Jadi delta minus ini C-nya, kan gitu ya. Nah, oke, ini X-nya tetap. Jadi X plus 2 sama dengan X minus minus 2. Kan? Jadi minus 2, minus 3, lebih kecil dari X minus 2 plus 3. Jadi minus 5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari lebih kecil 1. Nah, sehingga solusinya adalah ini. Minus 5 lebih kecil X. Minus 5 sampai 1 setelah terbuka ya. Gitu. Kemudian ada satu lagi, jika suatu epsilon, satu bilangan yang positif, kalau kita ingin menyelesaikan harga mutlak X lebih besar dari epsilon, kita bisa menggunakan sifat ini dan kita tahu bahwa harga mutlak X lebih besar dari epsilon jika X-nya lebih besar epsilon dan atau X lebih kecil dari minus epsilon. Jadi seperti ini, minus epsilon ke kiri, kemudian epsilon ke kanan yang di sini. Jadi ini solusi dari X yang lebih besar dari satu epsilon. Jadi kembali interpretasi jarak tadi. Sejarak ini kan jaraknya epsilon ya, dari 0 ke ini. Ini jaraknya epsilon. Ini juga 0 dikurangi minus epsilon, jaraknya juga epsilon. Oke. Jadi ini ke kanan, ini ke kiri. Itu yang daerah yang menyebabkan harga mutlak X lebih besar dari epsilon. Lebih besarnya ke sini, lebih besar ke sini. Ya. Jadi kalau yang tadi lebih kecil dari delta, ya, ini yang di dalam berarti.
ya sejarak delta gitu ya. Kalau yang lebih besar ke kanan berarti ya. Kita bisa katakan dari X besar dari delta aja berarti di luar dari ini tadi ya. Oke. Ini berarti tadi. Oke, tidak banyak dan mungkin nanti gini ya, saya akan posting di OASE, nanti kalian latihan di situ sambil nanti lihat-lihat materi apa namanya untuk ke berikutnya ya. Karena waktu nggak cukup latihan sih nanti secara online ya. Jadi pastikan semua orang bisa mengakses OASE ya. Kalau ada yang belum bisa mengakses, silakan ini ya. Nanti bisa menghubungi USDI untuk akses lebih lanjut kalau ada masalah. Ya, oke nanti lihat di sana. Kalian saya harap berpartisipasi aktif karena satu-satunya cara untuk belajar matematika itu dengan mengerjakan matematika ya, latihan soal atau apa gitu ya. Oke, jadi karena waktu sudah habis, tak terasa hanya 50 menit soalnya ya. Jadi saya akan akhiri kuliah hari ini. Ya nanti lihat apa yang saya posting di forum ya, lihat saja nanti di forum apa yang bisa kita diskusikan ya. Nanti mungkin latihan soal berapa nanti lihat di. Oke? Iya, Pak. Oke, saya ya baik. Saya stop sharing. Ya, saya close ini. Terima kasih, Pak. Kalian boleh leave. Iya, Pak. Oke, Pak. And Terima kasih banyak, Pak.